Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di langit malam, tubuh Xiaoyan duduk bersila tanpa bergerak, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Segera setelah itu kekuatan hisab khusus perlahan-lahan melonjak keluar dari pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Gelombang energi alam yang berbintik-bintik tampak tertarik oleh sesuatu saat berkumpul menuju Xiaoyan. Di bawah pelatihan lambat semacam ini, aura dalam tubuh Xiaoyan juga perlahan naik dengan kecepatan yang hampir tidak terdeteksi. Ini karena doki yang telah ia habiskan selama pertarungan dengan beberapa orang di siang hari dengan cepat pulih di malam hari. Dalam waktu kurang dari 2 jam, aura dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi pulih ke puncaknya. Hati Xiaoyan benar-benar tenang, tanpa riak apapun. Nafasnya menjadi lambat dan teratur. Secara bertahap, metode mantra api yang beredar di dalam tubuhnya juga secara bertahap berhenti. Kondisinya telah pulih sepenuhnya ke puncaknya. Dalam kondisi seperti ini, bahkan Dou di bintang 7 pun tidak akan dapat dengan mudah melukai Xiaoyan. Di tengah kegelapan malam, Xiaoyan tampaknya merasakan angin bertiup ke arahnya. Angin itu dipenuhi aura gelap dan sangat dingin. Saat angin itu melewati tubuh Xiaoyan, angin itu seringan benang kasa. Di saat yang sama, angin itu juga seperti bilah tipis yang dengan keras memotong seluruh tubuh Xiaoyan. Meskipun jelas-jelas tidak terluka, Xiaoyan tampak seperti mengalami semacam siksaan. Jantungnya tiba-tiba menegang dan otot-otot di sekujur tubuhnya tanpa sadar menegang. Seolah-olah dia ingin melawan angin dingin ini. Namun matanya yang tertutup rapat tetap tidak terbuka. Wajahnya juga tanpa ekspresi. Semua rasa sakit itu sebenarnya hanyalah perasaan di lubuk hati Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tampaknya telah memasuki keadaan khusus. Di tengah kegelapan malam, badai tampaknya semakin ganas. Suara siulan angin terdengar di samping telinga Xiaoyan, tetapi setajam jeritan hantu. Bilah-bilah angin yang tak terlihat tanpa ampun memotong tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya erat-erat di dalam hatinya saat dia menahan rasa sakit yang seharusnya tidak dia rasakan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin angin dingin ini bisa menyebabkan aku kesakitan seperti itu? Mengapa? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan sangat bingung. Ini adalah energi terlemah di dunia. Bagaimana mungkin bisa menyakitinya? Hembusan angin dingin bergema tanpa henti di hati Xiaoyan, menghantam jiwanya yang tak berdaya. Saat ini Xiaoyan hanya merasa bahwa semua pertahanannya telah sia-sia. Xiaoyan berusaha keras melawan angin dingin, tetapi pada akhirnya yang ia dapatkan hanyalah cambukan yang tak kenal ampun. Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Pada titik tertentu, Xiaoyan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Ia hanya bisa berlari mengikuti angin untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh angin dingin itu. Tanpa diduga, ketika Xiaoyan berbalik dan berlari ke arah angin dingin, Xiaoyan hanya merasakan kecepatannya meningkat pesat dalam sekejap. Langkahnya seperti hantu. Ketika dia menoleh untuk melihat, angin dingin itu tampak telah mengembun menjadi suatu zat, seperti gelombang hitam, mengejar Xiaoyan. Mengetahui hal ini, hati Xiaoyan menegang. Ia buru-buru lari, hatinya dipenuhi rasa takut. Ia sepertinya belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Inilah kekuatan dunia ini. Di hadapannya, apa yang disebut kekuatan manusia, semangat juang, dan jiwa bukanlah apa-apa. Lagi pula manusia pun hanyalah setitik debu di dunia ini. Xiaoyan berlari ke depan dengan panik. Semakin cepat kakinya bergerak, semakin kuat angin dingin di belakangnya. Xiaoyan tampaknya selalu diam-diam menjaga jarak tertentu dari angin dingin. Ketika Xiaoyan melambat, angin dingin pun lambat. Ketika Xiaoyan cepat, angin dingin pun cepat. Dengan demikian, daripada mengatakan bahwa angin dingin itu mengejar Xiaoyan, lebih tepatnya dikatakan bahwa angin dingin itu mengikuti jejak Xiaoyan. Tiba-tiba mata Xiaoyan yang tertutup rapat terbuka lebar. Matanya terbelalak saat ia menatap langit malam yang gelap gulita di depannya. Apa? Seketika, angin dingin berhembus melewati tubuh Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya ia tampaknya samar-samar merasakan sesuatu. Saat angin dingin bertiup melewati tubuh Xiaoyan, sepertinya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dalam angin yang melewati tubuh Xiaoyan. Kekuatan itu ada dalam waktu yang sangat singkat, membuat Xiaoyan tidak dapat menangkapnya. Itu adalah... Hati Xiaoyan membeku sesaat. Meskipun kekuatan itu tampak halus, dia yakin bahwa bukan tidak mungkin untuk menangkapnya. Dia hanya perlu memahami waktu yang tepat. Selain itu, perasaan yang diberikan kekuatan itu kepada Xiaoyan sangat mirip dengan kekuatan tak terlihat yang pernah dirasakan Xiaoyan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah Xiaoyan akan mampu melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat jika dia mampu menangkap aura ini. Jika dia dapat mengendalikan kekuatan dunia, niscaya itu akan menyebabkan kekuatan bertarung Xiaoyan secara keseluruhan meningkat pesat. Segera setelah itu, angin dingin lainnya bertiup melewati. Xiaoyan menahan nafas dan berkonsentrasi, menggunakan pikirannya untuk merasakan energi yang terkandung dalam angin dingin.
Energi itu hanya ada dalam waktu singkat. Jika ingin menangkapnya, Xiaoyan harus cepat, akurat, dan kejam. Jika dia dapat menangkap satu dari ketiganya, tidak akan sulit untuk menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan tampaknya meremehkan kesulitan yang terlibat dalam hal ini. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan aneh yang terkandung dalam angin dingin setiap saat, waktu munculnya kekuatan itu sangat singkat. Bahkan dengan temperamen Xiaoyan, setiap kali dia bergerak, masih ada perbedaan besar dalam waktu yang dibutuhkan. 10 kali, 20 kali, 30 kali. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Xiaoyan telah bergerak lebih dari 100 kali. Namun setiap kali dia kembali dengan tangan kosong, kekuatan itu tampaknya masih hidup. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan menggenggam waktu di dalam hatinya. Setiap kali Xiaoyan akan berhasil menangkapnya, ia akan selalu menggunakan metode yang sangat cerdik untuk melepaskan diri dari ujung jari Xiaoyan. Brengsek, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa? Aku sudah memperhitungkan dengan jelas setiap kali akan bergerak. Aku bisa menangkapnya dengan jelas. Tapi kenapa setiap kali? Tunggu, aku memperhitungkan waktunya. Tepat saat Xiaoyan merasa kecewa atas ratusan kegagalan dalam hatinya, Xiaoyan tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Ia ingat bahwa barusan dalam keadaan aneh itu, dia dan angin dingin di belakangnya mempertahankan penampilan seolah maju dan mundur bersama. Saat Xiaoyan maju, angin dingin pun maju. Saat Xiaoyan mundur, angin dingin pun mundur. Dengan kata lain, kunci untuk mengetahui apakah ia dapat menangkap seberkas energi itu atau tidak, tergantung pada apakah Xiaoyan bergerak atau tidak. Tetapi pada pikiran dalam hatinya, selama hati Xiaoyan terbebas dari gangguan, seberkas energi itu secara alami akan tetap berada di depan Xiaoyan. Dengan pikiran seperti itu di dalam hatinya, Xiaoyan dengan berani mencoba. Angin dingin itu bertiup. Kali ini Xiaoyan benar-benar menenangkan pikirannya dan membuang semua pikiran di hatinya ke belakang pikirannya. Dasar hatinya tenang seperti kolam yang dalam, tenang dan dalam tanpa ombak. Angin dingin bertiup melewati. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dia tidak sengaja merasakan keberadaan energi itu, meninggalkan ruang kosong di telapak tangannya. Seolah-olah energi itu benar-benar telah diserap ke dalam telapak tangan Xiaoyan. Seketika, saat kelima jari Xiaoyan terkatup, jantung Xiaoyan tergerak, dan telapak tangannya yang terkepal erat tiba-tiba bergetar. Setelah itu, Xiaoyan jelas merasakan energi tak berbentuk tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya. Sukses! Itu sukses! Saat kekuatan itu mengalir ke tubuh Xiaoyan, hati Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan seruan. Emosi panas yang membara yang tidak dapat ia tahan melonjak keluar dari hatinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang bergejolak di antara alisnya segera mengalir ke tubuhnya. Kekuatan itu bergerak di sepanjang jalur qi-nya dan dengan cepat memasuki lengan kanannya. Dalam sekejap mata, kekuatan itu telah mengelilingi energi itu. Pikiran Xiaoyan melihat ke dalam tubuhnya dan mengamati dengan seksama. Pada saat ini energi aneh itu terperangkap di siku Xiaoyan di bawah pengepungan kekuatan jiwa. Dari kondisi Xiaoyan saat ini, energi itu seperti aliran udara yang tak terlihat. Energi itu melingkar menjadi bola di bawah pengepungan kekuatan jiwa dan ada di meridian di antara tulang-tulang. Dilihat dari luar, lengan kanan Xiaoyan membengkak tinggi, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Namun untungnya Xiaoyan tidak merasakan sakit apapun karena hal ini. Pada saat ini meskipun energi itu ada di tubuh Xiaoyan, itu tidak menimbulkan rasa sakit apapun padanya. Sebaliknya hal itu membuat Xiaoyan terkejut. Pada saat ini Xiaoyan membayangkan jika dia dapat melahap energi aneh ini, apakah kekuatan bertarungnya akan meningkat? Dengan pertanyaan ini di dalam hatinya, pikiran Xiaoyan bergerak. Kekuatan jiwa yang tak terlihat berubah menjadi penampilannya sendiri. Di bawah kendali pikirannya, dia perlahan mendekati aliran udara. Untungnya saat Xiaoyan berada di depan aliran udara tersebut tidak menimbulkan reaksi apapun. Seolah-olah aliran udara tersebut dapat langsung ditelan oleh Xiaoyan. Ketika dia tiba di depan aliran udara, Xiaoyan tidak tahu harus mulai dari mana. Emosi di hatinya berangsur-angsur menjadi gugup. Di saat yang sama Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa aliran udara di depannya tampaknya mulai mengalir deras saat emosinya berfluktuasi. Melihat hal ini Xiaoyan tertegun. Matanya berkedip dan dia cepat-cepat mundur 2 langkah. Saat emosi di hatinya mereda, aliran udara di depannya kembali tenang. Melihat ini, Xiaoyan tampaknya mengerti sesuatu. Bola energi ini sama seperti saat Xiaoyan menangkapnya. Reaksinya semua berasal dari emosi batin Xiaoyan. Selama hati Xiaoyan tenang, bola energi ini seharusnya tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Wajah Xiaoyan langsung menampakkan senyum gembira setelah memikirkan hal ini dalam hatinya. Dengan cara ini akan sangat mudah untuk menelan kumpulan energi ini. Sambil menghembuskan nafas dalam-dalam, Xiaoyan perlahan-lahan merelekskan seluruh tubuhnya. Nafasnya menjadi teratur dan halus, dan jantungnya perlahan-lahan menjadi tenang.
Beberapa saat yang lalu dia sangat gembira karena telah menyerap energi ke dalam tubuhnya. Sekarang dengan nafasnya yang teratur, nafas Xiaoyan menjadi panjang dan stabil. Hingga suatu saat nafas Xiaoyan telah sepenuhnya stabil. Baru pada saat inilah tatapan Xiaoyan sekali lagi tertuju pada bola aliran udara tak kasat mata di depannya. Saat emosi Xiaoyan menjadi tenang, bola aliran udara di depannya juga menjadi setenang permukaan danau tanpa riak apapun. Telapak tangan ilusi itu perlahan terbuka. Dengan suara hembusan, api putih tebal memumbung, dan pemurnian dimulai. Mengenai energi yang tidak diketahui semacam ini, lupakan saja Xiaoyan. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang berani melahapnya dengan mudah. Oleh karena itu untuk amannya, Xiaoyan hanya bisa memurnikannya sepenuhnya. Hanya dengan begitu ia akan benar-benar merasa tenang. Aliran udara yang tak terlihat itu terus-menerus terdistorsi secara intens di bawah lilitan api. Kadang-kadang suara Qi yang samar akan dipancarkan darinya. Seseorang dapat dengan jelas melihat benang-benang kabut putih yang dipancarkan darinya. Setelah itu ia akan berubah menjadi ketiadaan di bawah penyempurnaan api dingin tulang. Proses pemurnian berlangsung selama 1 jam penuh. Pada akhirnya bola aliran udara yang tak terlihat itu menjadi sebening air. Seolah-olah tidak ada apapun di tengah pemurnian api surgawi. Baru pada saat inilah Xiaoyan menyebarkan api. Kekuatan spiritualnya terus membungkus bola aliran udara yang tak terlihat itu. Dia dengan hati-hati menyelidiki bola aliran udara aneh yang tampaknya tidak memiliki apa-apa ini. Akhirnya dia membuat keputusan di dalam hatinya. Begitu Xiaoyan menarik kekuatan spiritualnya, aliran udara tak kasat mata itu segera mulai bersirkulasi dengan cepat, seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Dalam sekejap mata, aliran itu melewati berbagai jalur ki di tubuh Xiaoyan dan tiba di pusaran. Di bawah tatapan Xiaoyan yang tertegun, aliran itu mengeluarkan suara swoosh dan menghilang ke dalam ruang pusaran. Ini, kenapa benda ini? Dalam sekejap, hati Xiaoyan sangat khawatir. Ruang pusaran adalah fondasi kultivasinya. Begitu ruang pusaran hancur, kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh. Namun setelah Xiaoyan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam ruang pusaran, tidak peduli seberapa gila Xiaoyan mencari, dia tidak bisa lagi merasakan aliran udara. Segera setelah itu, saat emosi Xiaoyan mengalami perubahan drastis, lautan doki di dalam pusaran ruang itu tiba-tiba mulai bergejolak. Doki yang bergejolak mengalir deras. Di bawah tatapan Xiaoyan, itu benar-benar berubah menjadi pusaran besar. Doki yang agung tidak lagi berada di bawah kendali Xiaoyan. Gelombang demi gelombang doki berkumpul di bagian terdalam pusaran seolah-olah ditarik oleh semacam kekuatan. Di saat yang sama, aura yang familiar terpancar di dasar pusaran. Terlebih lagi, aura itu masih naik dengan kecepatan yang sangat cepat. Inilah aliran udara yang tak terlihat. Aliran udara itu benar-benar menelan doki dalam ruang pusaran Xiaoyan. Keadaan tak berdaya seperti ini membuat hati Xiaoyan sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu tak berdaya menghadapi bahaya. Xiaoyan hanya bisa menyaksikan doki di dalam pusaran ruangnya tersedot tak terlihat. Namun dia tidak dapat melakukan apapun. Xiaoyan hanya merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Singkat cerita, ruang pusaran itu meluas. Tampaknya seolah-olah akan meledak. Dalam situasi di mana tidak ada dukungan dari doki, pusaran yang meledak akan menciptakan situasi yang tidak dapat diubah bagi Xiaoyan. Pada saat itu, kultivasi yang telah diperolehnya dengan susah payah juga akan hilang sepenuhnya. Apakah sudah berakhir seperti ini? Ucap Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya karena kecewa dan bergumam dengan sangat enggan. Dia seperti bunga yang akan layu. Meskipun Xiaoyan selalu penuh percaya diri dan memiliki sikap pantang menyerah terhadap segala hal, situasinya seringkali berubah 180 derajat ketika ia berada dalam situasi tanpa harapan. Namun ini biasanya dengan asumsi bahwa ada seseorang yang membantunya. Namun kali ini berbeda. Tidak ada pertolongan dan tidak ada cara untuk membalas. Perluasan ruang pusaran berarti jumlah doki yang dapat diserap Xiaoyan juga akan meningkat. Tentu saja kekuatan bertarungnya sendiri juga akan dapat memperoleh peningkatan kualitatif. Namun menurut praktik umum, perluasan semacam ini hanya akan memiliki peningkatan yang jelas ketika pelatihan seseorang akan mencapai terobosan. Selama waktu normal, perluasan semacam ini pada dasarnya tidak mungkin. Namun pada saat ini meskipun ruang pusaran itu terus meluas, Xiaoyan tidak merasakan sedikit pun kegembiraan di hatinya. Tanpa dukungan doki, begitu ruang pusaran itu meledak, itu hanya akan menyebabkan semua kultivasi Xiaoyan hancur dan dia akan langsung menjadi lumpuh. Pada saat itu lupakan tentang menghidupkan kembali Xiao Xuan. Akan sulit baginya untuk keluar dari kota jin yang hidup-hidup. Mungkinkah hari ini adalah hari di mana dia Xiaoyan akan meninggal? Hati Xiaoyan dipenuhi rasa takut saat memikirkan hal ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar mati di tangannya sendiri pada akhirnya. Kemungkinan besar bahkan orang-orang dari 4 sekte besar tidak pernah menduga hal ini. Perasaan sedih tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan saat memikirkan hal ini. Begitu dokinya hancur, bahkan jika dia mengandalkan kekuatan spiritualnya, akan sulit bagi Xiaoyan untuk menonjol. Dari kelihatannya perjalanannya ke benua Yuanwu akan berakhir hari ini.
Meski dalam hatinya dia tidak mau mengakuinya, sepertinya itulah kebenarannya. Dia bahkan belum melihat pemandangan indah di benua ini, belum bertanding dengan para pahlawan lainnya, belum mengalami pertempuran sengit, dan semuanya berakhir begitu saja. Pada saat berikutnya di dalam tubuh Xiaoyan, di dalam ruang pusaran, terdengar suara ledakan yang keras. Xiaoyan bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ini adalah ruang pusaran. Saat aliran udara terus meluas, akhirnya tidak dapat menahannya dan meledak dengan keras. Leluhur Xiaoyan, cucumu Xiaoyan tidak berbakti. Mohon maafkan aku. Di dalam ruang siklon, bayangan virtual Xiaoyan menutup matanya dan menatap langit. Air mata keengganan muncul di sudut matanya. Semuanya berakhir. Bang! Tak lama kemudian gelombang doki yang menakutkan dengan ganas menyapu tubuh Xiaoyan yang tak terlihat seperti sungai kuning yang meluap. Dalam sekejap gelombang itu memenuhi ruang siklon. Pada saat ini jika dilihat, ruang siklon itu tidak pecah seperti yang diharapkan Xiaoyan, tetapi malah berhasil meluas cukup banyak. Dari yang terlihat saat ini, ukuran ruang siklon ini tidak kalah dengan ruang siklon Do di bintang 6. Dengan kata lain, dengan ketebalan doki milik Xiaoyan, api surgawi, berbagai taktik, dan ruang siklon yang sangat luas ini, kemungkinan kekuatan bertarung biasa milik Xiaoyan saat ini tidak akan kalah dengan Do di bintang 6 biasa. Saat mereka benar-benar bertarung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka, kemungkinan kekuatan bertarung Xiaoyan perlu dievaluasi ulang. Saat gelombang doki ini menyapu, mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tatapannya terkejut saat dia melihat semua yang muncul di depannya. Hatinya tercengang. Namun pada saat ini juga tampaknya ada penghalang yang tidak diketahui jauh di dalam tubuh Xiaoyan yang tiba-tiba hancur pada saat ini. Dilihat dari dunia luar, sosok Xiaoyan sedang duduk bersila di langit malam. Begitu suara retakan yang jelas itu muncul di dalam tubuhnya, angin kencang yang ganas bertiup melintasi langit tanpa peringatan apapun. Badai yang bersiul itu menggumpal menjadi tornado besar di langit malam. Dengan Xiaoyan di tengahnya, badai itu meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, badai itu menutupi sebagian besar langit. Di saat yang sama bahkan formasi besar di langit pun terpengaruh oleh badai ini. Sepasang sosok manusia duduk bersila di dalam aula besar yang terang benderang di kota Jinzhou di langit malam. Di depan mereka ada pilar batu tebal yang berwarna hitam pekat. Pilar batu ini adalah pilar batu yang dilihat Xiaoyan di tengah alun-alun pada siang hari. Namun pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di pilar batu yang awalnya tenang. Seketika, mata tertutup rapat dari 3 sosok manusia yang duduk bersila di depan pilar batu di aula besar itu tiba-tiba terbuka. 3 pasang mata tua yang keruh itu langsung menatap pilar batu di depan mereka. Namun begitu tatapan mereka mendarat di pilar batu, cahaya keemasan yang awalnya terang dengan cepat meredup. Melihat kejadian ini, mereka bertiga saling bertukar pandang. Masing-masing dari mereka mengerutkan kening dan tanpa sadar mendengus dingin di dalam hati mereka. Tidak apa-apa, seharusnya orang yang tidak sengaja menyentuhnya. Melihat cahaya keemasan itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah brokat di antara mereka bertiga sedikit mengernyit. Nada bicaranya agak rendah dan dalam. Sialan, kalau lain kali orang tua ini melihat orang yang menyentuh batas, orang tua ini pasti akan mencabut uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Hahaha, Pak Tua Huo, kurasa kau harus menahan amarahmu. Hari ini tuan muda keluarga itu sudah tiba di kota. Jika kau masih berani bersikap seperti ini setelah melihatnya, itu tidak akan menjadi bahan tertawaan. Kiming, jaga dirimu baik-baik. Aku tahu bagaimana menghadapi bocah nakal itu. Mendengar perkataan orang di sampingnya, seorang lelaki tua berjubah emas di aula langsung berteriak dingin. Namun orang yang diteriaki itu berwajah acuh tak acuh. Jelas dia sudah terbiasa dengan sifat buruk orang itu. Tak lama kemudian aula besar itu kembali sunyi. Di saat yang sama Xiaoyan duduk bersila di tengah badai yang menggetarkan jiwa di ruang kosong di dunia luar. Seolah-olah semua yang terjadi di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Di langit malam saat badai menyapu semakin ganas, ruang kosong tiba-tiba hancur dan berubah menjadi kehampaan tak berujung. Tak lama kemudian benang-benang bintik cahaya energi hitam pekat tampak tertarik oleh semacam kekuatan saat mereka meloncat keluar dari kekosongan yang tak berujung. Mereka perlahan-lahan bergabung bersama dan dengan cepat berkumpul di antara alis Xiaoyan. Begitu mereka bersentuhan dengan alis Xiaoyan, mereka langsung diserap. Beberapa saat kemudian ketika badai mereda, semua yang ada di tubuh Xiaoyan juga kembali tenang. Saat Xiaoyan terbangun dari keadaan tertegunnya, warna putih telah muncul di langit yang jauh. Tanpa disadari waktu malam telah berlalu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.